Tiba-tiba si Yuichiro teriak-teriak kesakitan dan dia berubah, muncul sayap dari punggungnya dia. Keluarlah si Yuichiro ini tadi dengan mode serafnya dan ditusuk. Si Ashera ditusuk akhirnya sampai bolong ya, kayak bener-bener bolong gitu. Nah, sekaranglah saatnya Guren kita kianati semuanya. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya kembali di Sound Speak. Jadi kali ini kembali lagi seperti biasa di hari Sabtu kita lanjutkan dongengin Owari no Seraph. Part kali ini semakin membuat aku kesal dan semakin bikin aku menyayangkan keputusan Owari no Seraph animenya itu nggak dilanjutkan. Karena di part kali ini udah semakin chaotic, udah semakin panas, semakin gila semuanya. Andai bisa dianimasikan gitu, ini pasti bakal keren banget. Cuman ya gitulah, nasib berkata lain. Jadi langsung kita masuk aja ya. Ini semakin panas di arc Shibuya kali ini. Jadi silakan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Sebelum aku masuk lebih dalam soal kekacauan di Shibuya ya, di markas JIDA, kita menyelami dulu masa lalunya si Yuichiro dan Ashura Maru. Karena kalau kalian ingat, di part kemarin itu, setelah akhirnya si Yuichiro itu disuntik dengan apapun itu lah ya, cairan bius atau apapun itu, akhirnya dia masuk ke dalam alam bawah sadar dia, tapi dia pingsan. Dan tiba-tiba si Ashura Maru, si Ashura Tepes, mendapatkan kembali memorinya dia, ingatan dia dari masa lalu. Dimana ternyata ini kejadiannya di zaman Yunani kuno. Jadi kalian bisa bayangkan udah berapa ribu tahun lamanya sebenarnya kejadian ini, kisah ini. Jadi kalau kalian ingat, pernah aku ceritakan di suatu part lah ya, aku lupa part berapa. Itu kalau si Ashura Tepes awalnya bersama dengan adiknya Krul Tepes adalah bangsawan. Sampai suatu ketika mereka itu kayak dikudeta gitulah ya, dipersekusi keluarga mereka. Si Krul Tepesnya kemudian diculik, dibawa, dan si Ashura Tepesnya dijebloskan kayak ke penjara. Bukan kayak penjara polisi gitu ya, tapi dia mau dijadikan budak. Sampai tiba-tiba muncul si Shikamadu alias Shikamadoji versi masih vampir, dan si Yuichiro dari zaman Yunani kuno yang entah bagaimana bisa nongol nih. Nah akhirnya si Yuichiro dari zaman Yunani kuno ini, kita sebut dia Yuichiro Yunani gitu lah ya, Yuichiro Yunani ini membebaskan si Ashura ini tadi. Dan ternyata si Ashura ini dibeli lah, kita bisa bilang. Dia dibeli dan dibawa sama si Shikamadu ini tadi. Saat itu begitu si Ashuranya itu udah ngerti kalau dia ini pasti bakal jadi budak gitu lah. Maksudnya dia dimasukin ke tahanan kayak gini, dan udah pasti ini ada orang datang, udah pasti ini tuannya dia nih, majikan. Pasti datang untuk ngebeli dia. Maka mindsetnya dia udah mikir, oh ini pasti aku bakal jadi budak, bakal harus ngelayanin si pria ini tadi. Nah tapi dalam perjalanannya ketika mereka keluar dari ini tadi ya, tahanannya itu tadi, tempatnya budak ini tadi, kemudian dalam perjalanan itu ternyata si Shikamadu ini cukup baik karena menawari si Ashera yang lagi kelaparan karena udah berhari-hari nggak makan untuk makan, diajak makan nih, kamu lapar tak, ayo makan. Jadi makanlah akhirnya dua bocah ini, si Ashura sama Yuichiro, makanlah mereka ditraktir, dibayarin sama si Shikamadu. Setelah kenyang, nah udahlah mereka akhirnya melanjutkan perjalanan untuk ke rumahnya Shikamadu. Dalam perjalanan ini, karena Shikamadu kan di depan duluan gitu ya, ini sebagai sesama bocah ya, sebagai sesama anak laki-laki, maka Yuichiro sama Ashura ngobrol akhirnya. Awalnya mereka sempat bercanda-bercanda sedikit, ice breaking gitulah ya. Akhirnya si Ashuranya tanya nih ke Yuichiro, kamu ini selama jadi budaknya orang ini, pria ini, di rumahnya dia itu disuruh ngapain aja? Nah si Yuichiro-nya bilang, aku kalau disuruh baca buku, disuruh belajar, ya aku belajar, terus aku tidur, terus aku mainan, terus aku tidur, terus aku makan, terus aku tidur, dan seterusnya. Pokoknya banyak tidur dan banyak kegiatan yang menyenangkan. Kan aneh gitu ya, maksudnya kan sebagai budak kenapa kok malah perlakuannya cukup enak gitu kan. Maka ya udahlah. Akhirnya si Ashuranya coba tanya lagi. Selain itu, apakah pria ini gitu ya, tuan kita ini, majikan kita ini sering beli budak anak-anak juga? Yuichiro-nya menjawab, nggak ngerti. Si Ashuranya lanjutin lagi, apakah kamu sering dipanggil sama pria ini gitu, sama tuan kita ini, kalau malam-malam, waktu malam hari tiba-tiba dipanggil, disuruh masuk ke ruangannya dia, ke kamarnya dia? Si Yuichiro-nya bilang, ya kadang beberapa kali sih seperti itu. Nah ya udahlah, akhirnya dengan semua jawaban itu tadi, si Ashuranya tetap dengan pemikiran, dengan mindset ini pasti aku bakal jadi budak. Dan akhirnya sampailah mereka di rumahnya si Shikamadu, yang mana bagus sekali gitu ya, gede banget dan ada pelayan-pelayannya banyak. Maka si Ashera tinggal di sana selama nggak ngerti mungkin berapa hari atau berapa bulan, sampai akhirnya suatu malam
dipanggil lah akhirnya sama salah satu pelayannya. Si Ashera ini diketok pintu kamarnya terus dipanggil. Dia disuruh menghadap, disuruh masuk ke kamarnya si Shikamaru. Saat itu si Ashera ini udah feeling, oh ini pasti udah bakal nggak enak gitu loh. Ini momen yang selama ini aku khawatirkan akhirnya terjadi gitu loh. Ya udahlah, tapi dia akhirnya coba beranikan diri dengan sebuah tujuan juga. Dia ingat dengan si adiknya si Krul Tepes. Akhirnya si Ashera ini nyampe depan pintunya si Shikamaru, diketok gitu kan, terus permisi masuk. Nah, waktu di dalam kamarnya, dia malah ngelihat si Yuichiro sendirian gitu ya, membelakangi dia, jadi cuma kelihatan punggungnya. Terus kan kaget gitu kan, kenapa kok Yuichiro ada di kamar ini, kok ada di kamar tuannya. Ketika coba ditanya, kamu ngapain Yuichiro, kok kamu juga di sini? Tiba-tiba si Yuichiro teriak-teriak kesakitan, dan dia berubah, muncul sayap dari punggungnya dia. Si Ashera kaget gitu kan, ini tiba-tiba kenapa kok Yuichiro kok muncul sayapnya, kok dia teriak-teriak gitu, kok kayak orang kerasukan. Nah, ternyata di sebelahnya ada si Shikamaru nih. Shikamarunya menenangkan si Yuichiro. Shikamarunya bilang, kamu coba tenangkan diri dulu, coba kendalikan diri. Aku udah ngemodif, aku udah custom caranya supaya kamu itu bisa mengendalikan kekuatan kamu. Nah, terus dia lanjut bilang ke si Ashera, mohon maaf manggil kamu di saat waktu yang nggak tepat. Kelihatannya mending kamu sekarang keluar dulu aja deh, aku lagi nggak manggil kamu sekarang. Nah, si Yuichiro nya meskipun dia udah berusaha untuk menahan, tapi kekuatan seraf ya, bisa kita bilang ini kekuatan seraf lah. Kekuatan serafnya ini amat sangat kuat banget gitu lah, mengendalikan dia. Dan si Yuichiro ini kalau kalian ingat di animenya waktu dia kerasukan seraf, itu kan dia pasti kayak bilang, kita bunuh manusia, mereka ini udah melanggar hal yang tabu, kita harus bunuh manusia. Kali ini pun juga sama seperti itu. Maka si Yuichiro nya karena nggak bisa terkendali kekuatannya, dia menyerang, dia menerjang si Ashera ini tadi. Tapi berhasil ditahan, dicekek lehernya sama si Shikamaru. Kemudian ya udah si Ashera-nya, ayo cepetan, kamu harus keluar nih, mumpung lagi aku tahan, kamu mending segera keluar sekarang. Di tengah Yuichiro yang lagi memberontak itu dalam mode serafnya, si Ashera-nya keluar lah, kira ditutup pintunya. Kan kaget gitu, maksudnya ini apa gitu loh, kok tiba-tiba temenku Yuichiro kok tiba-tiba berubah kayak gitu, dan Shikamaru kok kayak seakan-akan mengendalikan dia. Ketika lagi bingung kayak gitu, tiba-tiba pintunya tadi didobrak, hancur, keluarlah si Yuichiro ini tadi dengan mode serafnya dan ditusuk. Si Ashera ditusuk akhirnya sampai bolong ya, kayak bener-bener bolong gitu, dan si Ashera-nya udah ngerasa, oh ya udah ini berarti aku mati ini udah, karena kan udah bolong kayak gitu kan. Si Ashera-nya kehilangan kesadaran, terus ketika tiba-tiba dia siuman, dia melek, bisa melek nih tiba-tiba. Karena dia ngerasa udah pasti mati gitu kan. Tapi dia ternyata bisa melek, dan ketika matanya terbuka, dia ada di langit. Jadi si Yuichiro ngebawa badannya si Ashera ini tadi, masih dalam tangannya dia itu, naik terbang ke atas langit. Yuichiro yang lagi mode mengamuk seperti itu, tiba-tiba dihentikan sama si Shikamaru yang mengeluarkan sayapnya, dia mengejar si Yuichiro dan nebas lehernya si Yuichiro. Maka ya udah berhenti amukannya ini tadi, ya kita bisa asumsikan mati gitu lah ya Yuichiro-nya lah ya. Dan akhirnya terjatuh lah Yuichiro sama si Ashera-nya tentunya. Nah, begitu udah sampai tanah, kan ini manusia biasa ya, dengan ketinggian seperti itu berapa kaki gitu ya, jatuh ke tanah, jelas harusnya secara logika mati. Tapi si Ashera sekali lagi dia masih hidup. Dia masih bisa bertahan hidup, meskipun ya nafas itu ya susah gitu ya, maksudnya sekarat gitu, dan tapi masih hidup nih si Ashera-nya. Dan si Shikamaru-nya ini kaget gitu kan, maksudnya kok ini anak, ini manusia kok ternyata masih bisa hidup. Terus ternyata ketika dicek, jadi darahnya si Yuichiro itu tadi, itu ada yang masuk, ada yang keminum secara nggak sengaja sama si Ashera. Dan secara nggak langsung, si Ashera ini menerima kekuatan itu tadi. Secara nggak langsung saat itu, si Ashera sudah berubah jadi vampir. Shikamaru-nya terpukau, kaget sekaligus lega, karena penelitian dia selama 600 tahun itu akhirnya menemukan titik terang. Selama 600 tahun ini, ratusan tahun ini itu udah kayak ratusan ribuan manusia dijadikan kelinci percobaan sama dia. Sampai akhirnya hari ini dia menemukan secara nggak sengaja si Ashera ini yang tadi minum darahnya si Yuichiro, ternyata badannya itu bisa menerima. Makanya si Ashera-nya bisa bertahan hidup meskipun begitu banyak luka. Dan di saat itu, meskipun bisa kita bilang dia udah jadi vampir, tapi saat itu si Ashera-nya masih belum mengerti potensinya dia gitu kan, kemampuannya dia. Maka saat itu ya dia belum bisa regenerasi, dia cuma bisa kesakitan doang. Tapi secara secara kehidupan dia udah abadi sebenarnya. Maka si Shikamaru-nya ngasih lebih banyak lagi darah si Yuichiro. Jadi kepalanya Yuichiro tadi diminumin ke arahnya si Ashera ini tadi.
Dan Ashiranya sendiri, dia itu punya keinginan untuk bisa bertemu kembali dengan adiknya si Krul, maka dia mencoba bertahan hidup. Dia mencoba untuk melawan semua rasa sakit yang ada, kematian yang sempat dia rasakan itu, dan secara nggak langsung dia minum darahnya si Yuichiro ini tadi, dan menerima lebih banyak kekuatan akhir. Nah tiba-tiba terbangunlah si Ashera ini tadi, dia duduk kayak di sebuah kursi gitu ya. Itu di hadapan dia ada si Earth Gelas sama Rigger Stanford. Bisa kita bilang mungkin asisten gitu ya, para orang-orang kepercayaannya si Shikamadu itu ada di hadapannya dia. Dan di saat itu mereka berdua bilang si Ashera ini udah nggak lagi jadi manusia, makanya kamu masih bisa hidup, luka kamu juga sembuh, dan kamu sekarang punya potensi yang jauh melebihi seorang manusia biasa. Meskipun itu nggak disebut vampir gitu lah, itu nggak disebut vampir, tapi yang pasti kamu sekarang udah bukan manusia biasa deh. Nah saat si Ergala sama Rigger Stanford menjelaskan hal itu, si Asheranya kan nggak bisa menerima itu semua gitu ya. Dia berdiri, dia coba cari kemana si Kamado ini, tuanku ini mana, orang yang misterius, orang yang bertanggung jawab, orang yang memberi aku darah dari kepala Yuichiro, ini orang mana gitu, maksudnya ini orang merencanakan apa sih gitu loh. Maka dia sampai di sebuah ruangan, dibuka pintunya, dan di dalam sana itu ada begitu banyak kapsul-kapsul, banyak banget itu kelihatannya eksperimen-eksperimennya si Kamado ini tadi. Dan di ujung ruangan ini tadi ada Yuichiro yang juga didudukkan gitu sebuah kursi. Di atasnya itu nggak ngerti apakah darah, apakah slime atau apa gitu, kayak bunder-bunder. Karena kan manga gitu, aku nggak ngerti warnanya apa gitu. Warnanya cuma hitam gitu doang, aku nggak ngerti itu apa. Tapi sebelahnya ada si Kamado. Dan si Asheranya mencoba menanyakan semua pertanyaan itu tadi di kepalanya dia, rasa penasarannya dia. Dan si Kamadunya menjawab, tempat ini adalah neraka. Tapi kemudian si Kamadunya balik bertanya ke si Asheranya tadi, kamu daripada nanyain itu semua, emang kamu nggak merasa kamu punya hal lain ya yang semestinya kamu lakukan, dan sekarang ini kamu punya potensi, kamu punya kesempatan untuk melakukan hal itu. Dan hal yang dimaksud ini adalah mencari dan menemukan adiknya, yaitu si Krul Tepes. Maka kita kembali ke masa sekarang, di mana kita diperlihatkan si Krul Tepes yang di part sebelumnya itu dia kan satu rombongan dengan semua progenitor lainnya naik helikopter gitu kan, tapi helikopternya meledak semua kebanyakan, dan si Krul Tepesnya ini ternyata dia jatuh ke bawah. Dia dengan berlari dan parkur di antar kota mencoba untuk pergi ke Shibuya, mencapai Shibuya dengan tujuan sama, menyelamatkan si kakaknya, yaitu si Ashura Maru alias Ashura Tepes. Nah kita berpindah ke markas YIDA, ke Shibuya ini. Di luarnya ada si Saito yang lagi nungguin hasil pencurian, atau bukan pencurian, itu barang, penculikan si Yuichiro. Jadi si Yuichiro ini, Yuichiro masa sekarang, bukan si Yuyu ya, yang udah diculik di part sebelumnya itu sama salah satu anak buah, salah satu anggota sekte Yakuya. Dibawalah akhirnya ke hadapannya si Saito. Si Saito alias Rigger Stanford-nya ini bilang, kerja bagus gitu ya, ini misi udah hampir selesai. Sekarang tujuan kita harus bisa mengamankan Dewa Matahari Aten dan Mikaela dari GIDA dan progenitor pertama. Dewa Matahari Aten ini yang dimaksud kelihatannya adalah si Ashura Maru, si Ashura Tepes. Nanti kita akan perjelas lebih dalam siapa sih yang dimaksud Dewa Matahari Aten ini. Nah di tengah semua keributan ini, pihak GIDA yang dipimpin Kureto bisa dibilang mereka yang paling kesulitan lah ya, karena mereka tuan rumah dan mereka diserang dari berbagai arah gitu kan. Kalian ingat di part sebelumnya mereka aja dibuat kerepotan sama si Kamadoji yang merasuki tubuh Shinoa dan mencoba untuk menantang mereka semua nih, si Kureto, Guren, dan yang lainnya. Di tengah kekacauan ini tiba-tiba ada satu anggota, ada satu anak buahnya si Kureto yang datang ngelapor ke Kureto. Dia bilang kalau di luar sana, di luar markas nih, kita juga ada serangan, yang mana serangannya jelas dari sekte Yakuya. Nah si Kamadoji yang merasuki tubuh Shinoa karena mendengar hal itu tadi, dan dia juga merasakan kedatangan si Saito ini, dia udah bergumam dalam hati, oh ini berarti si Rigger Stanford juga datang nih, juga kemari nih, juga ke Shibuya dia. Maka dia mengalihkan semua fokusnya dari menyerang GIDA ini, dia cabut keluar, dia nyari si Saito ini. Di saat itu si Kureto dan yang lainnya bisa dibilang bebannya agak terangkat sebentar aja gitu lah ya, karena si Kamadoji-nya udah pergi nih. Tapi mereka sekarang harus fokus nanganin musuh dari luar, yaitu sekte Yakuya. Dan di saat itu si Kureto langsung ngasih perintah ke semua anggota GIDA, semuanya siapkan senjata, kita mode bertempur, kita harus bertahan, kita lindungi markas Shibuya ini. Semua anggota GIDA serempak semuanya ngikutin perintah si komandannya ini tadi, semuanya nyiapin senjata dan pergi keluar gitu kan, ngelihat kondisi di luar markas. Nah di tengah semua kekacauan ini, si Guren
dibisikin sama si Mbak Kunti, si Mahirina bilang sesuai prediksi nih. Semuanya, semua orang-orang pentingnya, semua pihaknya sudah berkumpul kemari. Nah, sekaranglah saatnya Guren kita kianati semuanya. Guren yang kemudian mengiyakan, dan kemudian kita bahas di part selanjutnya. Kayak yang tadi aku bilang di awal, ini amat sangat aku sayangkan nggak dianimasikan, karena percayalah untuk beberapa minggu ke depan lagi nih, sampai bahkan mungkin sampai pembahasan Oarino Seraph nyampe ke yang chapter paling terbaru lah ya. Aku perkirakan mungkin 2-3 bulanan lagi nih. Ini bakal panas banget, beneran bakal panas banget, bakal seru banget. Jadi silakan dinantikan tiap Sabtu. Oke, silakan di like videonya. Kalau kalian menyukai bahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share ke teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterashai minasan.